Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Insya Allah sehat ya. Baik, hari ini minggu ini kita masih daring ya. Ya, bersabar ya. Insya Allah minggu depan kita jumpa di sekolah ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran kita mulai. Doa sebelum belajar ya. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Kita baca surat At-Takasur dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Hari ini kita ke subtema 2 ya anak-anak ya. Hewan di sekitarku ya. Pembelajaran 1 ya. Silakan dibuka bukunya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup liar, ada hewan yang dipelihara manusia karena suka atau untuk diternakkan. Hewan liar mencari makan sendiri. Hewan yang dipelihara mendapat makanan dari orang yang merawatnya. Ayo pelajari bersama tentang hewan. Nah, ini gambarnya ya. Oke, pembelajaran 1 dibuka halaman 45 ya. Pak Kerno peternak sapi. Pak Kerno beternak sapi. Pak Kerno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kerno sehat-sehat. Sapi Pak Kerno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kerno ke pasar. Pak Kerno senang mendapat uang. Nah, ini gambarnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Nah, masih ingat ya kalau judul itu yang paling atas, terus dia di tengah biasanya ya. Nah, nulisnya juga huruf pertama setiap kata hurufnya besar. Ya, tadi judulnya adalah Pak Kerno peternak sapi. Nomor 2, untuk apa Pak Kerno peternak sapi? Nah, untuk apa tadi diambil apanya? Ya, agar menghasilkan susu. Kemana Pak Kerno menjual susu? Nah, tadi kemana? Ke pasar ya. Nomor 4, mengapa Pak Kerno merasa senang? Nah, Pak Kerno senang karena mendapat uang dari menjual susunya. Coba diskusikan dengan temanmu, apa sajakah kegunaan sapi bagi manusia. Nah, silakan diskusikan bersama ayah bunda di rumah ya. Nah, kegunaan sapi itu apa saja? Nah, diambil dagingnya ya untuk konsumsi. Kemudian diambil susunya juga bisa. Kemudian tenaganya untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Nah, ini yang mungkin anak-anak sudah jarang menemui ya. Kalau yang di kota-kota, kalau di desa juga sekarang sudah jarang yang membajak sawah karena diganti oleh traktor. Kalau dulu zaman Buyana kecil, biasanya yang membajak sawah itu kalau nggak sapi, kerbau ya. Nah, selain itu sebenarnya kulitnya juga bisa ya. Kulitnya untuk membuat
beduk ya. Oke, itu diantaranya ya. Kita lanjutkan di halaman 46 ya. Urutkan dan beri nomor gambar-gambar berikut menjadi cerita. Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri. Nah, ini mau memerah sapi urutannya ya. Kandangnya dibersihkan dulu biar bersih. Kemudian sapi dimandikan. Nah, setelah dimandikan, kandang bersih, diberi makan, baru diperah sapinya. Nah, biar diperah susunya ketika dia sudah bersih, kandangnya sudah bersih, juga sudah diberi makan ya. Jadi insya Allah nanti hasilnya lebih banyak gitu ya. Nah, bawah ya. Banyak orang memelihara ikan hias karena gerakan ikan sangat indah. Melihat ikan bergerak mengasihkan. Ikan hias harus dirawat. Kalau ikan tidak dirawat, ikan akan sakit dan mati. Bagaimana cara merawat ikan hias? Nah, cara merawatnya bagaimana? Ya, beri makan secara teratur, bersihkan akuariumnya secara teratur juga, ganti airnya secara teratur ya. Kalau terlalu kotor juga tidak sehat. Kita lanjutkan. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang orangutan tampak papan pengumuman. Pada papan tertulis aturan. Nah, ini ada papan di sini ya. Ya, ada tulisan apa ini? Dilarang. Ya, Bella dan keluarga berlibur di kebun binatang. Di kebun binatang ada aturan. Contoh aturan di kebun binatang adalah dilarang memberi makan hewan. Apa sajakah aturan yang ada di kebun binatang? Bolehkah melempar benda-benda ke kandang hewan? Apakah aturan itu harus diikuti? Apa akibatnya bila aturan tidak diikuti? Nah, ini contoh aturannya. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh memberi makan hewan. Tidak boleh mengganggu hewan. Ini contoh aturan ya. Aturan itu ada harus diikuti. Kenapa tidak boleh memberi makan hewan? Karena hewan itu sebenarnya dari pihak kebun binatang sudah ada jadwal pemberian makan ya. Jadi nanti kalau di luar kebiasaan mungkin akan berefek pada hewan tersebut ya. Kita lanjut. Nah, ini aturan di kebun binatang seringkali berupa gambar. Pasangkanlah gambar dengan aturan yang sesuai. Nah, ini contohnya dilarang memberi makan hewan. Yang dicoret gini ya, kalau dilarang ini tandanya dilarang ya. Ada coret merahnya, itu dilarang. Nah, ini ada tangan, kemudian dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Kemudian gambar kedua, dilarang melemparkan apapun pada hewan. Oke, kita lanjutkan. Hewan peliharaan harus dirawat. Merawat hewan dengan baik sebagai berikut. Nah, ini aturan merawat hewan ya. Memberi makan dan minum yang cukup. Memeriksa kesehatannya. Membersihkan kandang dengan teratur. Bila tidak dirawat, hewan menjadi sakit. Bisa saja hewan sakit menularkan penyakit. Kita pun ikut sakit. Nah, itu pentingnya merawat hewan ya. Ya, ini aturan merawat hewan secara umum ya, entah itu hewannya apa saja ya. Kita lanjutkan. Buatlah kalimat berdasarkan gambar. Kata yang tersedia membantumu membuat kalimat. Nah, ini ada gambarnya. Kemudian ada kata sapi. Nah, ini berarti anak-anak nanti di dalam kalimatnya harus ada kata sapi. Pak Hadi memelihara sapi. Nah, ini ya yang diberi warna biru. Kemudian yang kedua ada kata susu. Sapi menghasilkan susu. Kemudian ada kata burung. Ada burung di atas pohon. Dan ada kata sayap. Burung terbang menggunakan sayap. Ini hanya contoh ya. Anak-anak bisa membuat yang lain. Tidak harus persis sama. Kita lanjutkan halaman 50. Nah, ini adalah pekerjaan yang nanti harus anak-anak kerjakan dan dikumpulkan ya.
Seperti biasa dikumpulkan, dikirimkan ke Bu Yani sebelum jam 9 malam ya. Beri tanda centang untuk sikap menyayangi hewan. Beri tanda silang untuk sikap tidak menyayangi hewan. Nanti silakan diperhatikan gambarnya. Kemudian kalau dia sikap menyayangi berarti dicentang. Kalau tidak berarti disilang. Kemudian yang nomor 2, lengkapi cerita di bawah ini. Nah, ini nanti ada cerita, silahkan dilengkapi ya. Ada gambar di sini juga, melengkapinya berdasarkan gambar ya. Oke, nanti silahkan dikerjakan, ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Yani ya. Oke, kita lanjutkan. Bacalah 2 kalimat berikut. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, dan melata. Alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, atau perut. Nah, pada kalimat di atas terdapat tanda koma ya. Ini namanya tanda koma ya. Kayak titik tapi ada yang keluarnya ya, ini namanya tanda koma. Tanda koma, nah tanda ini disebut tanda koma. Tanda koma memisahkan penyebutan beberapa kata. Tadi ada kata bergerak, berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, melata. Nah, itu dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian tadi ada kaki, sayap, sirip, atau perut. Dipisah dengan tanda koma ya. Tanda koma digunakan sebelum kata dan serta atau. Jadi walaupun ada kata dan atau di sebelumnya harus tetap ada tanda komanya ya. Nah, contohnya Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, ini Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, ini latihannya yang beri tanda koma pada kalimat-kalimat berikut. Nah, ini ya, Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Nomor 2, kura-kura, ular, kadal, dan komodo adalah hewan reptil. Nah, intonasi untuk tanda koma itu kayak berhenti sejenak ya. Pengunjung dapat berfoto dengan gajah, unta, penguin, atau ular. Pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Nomor 5, burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Nanti silakan diberi tanda koma di bukunya anak-anak ya. Kita lanjut. Ini SPDP ya. Kupu-kupu tampak cantik di antara bunga-bunga. Gerak kupu-kupu dapat menjadi ide tarian. Pelajari gerakan-gerakan berikut ini. Setelah hafal gerakan, berlatihlah dengan musik iringan. Nah, ini nanti silakan anak-anak berlatih di rumah ya. Lagunya kupu-kupu yang lucu ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, ini gerakannya, tangan direntang naik turun seperti sayap sedang terbang. Kaki kiri silang di belakang kaki kanan, bergantian dengan kaki kanan sambil melangkah maju. Nah, ini nanti silakan dilakukan, dipraktekkan, kemudian dihafalkan. Nanti kalau sudah pertemuan, sudah PTM, insya Allah kita peragakan di sekolah ya. Kemudian ini ya yang pas syairnya, hilir mudik mencari, gerakan tangan melenggang, gerakan kaki melangkah maju. Nanti tangannya melenggang ya. Melenggang itu apa ya? Ininya tangannya ke depan dan ke belakang ya, bergantian dengan kakinya. Bunga-bunga yang mekar, gerakan tangan meniru bunga yang sedang berkembang, gerakan kaki melangkah maju. Ini tangannya ke depan, kemudian membuka ya, kayak bunga pas mekar. Nah, kemudian berayun-ayun, tangan direntang naik turun seperti sayap sedang terbang. Nah, ini sama, ini pengulangan ya.
Ya, biasanya tarik itu gerakan yang diulang-ulang ya. Sama kayak gerakan yang pertama tadi. Kemudian pada tangkai yang lemah itu juga sama dengan gerakan yang kedua. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ini dengan gerakan yang ketiga sama. Tangan direntang naik turun seperti sama dengan gerakan yang. Jadi sebenarnya ini hanya 2 gerakan ya. Nah, anak-anak bisa diperhatikan ya, ini hanya 3. Ini yang beda sendiri ini ya. Ada 3 gerakan ya. Ini yang pertama tangan direntangkan, kemudian menirukan kupu-kupu yang terbang. Kemudian yang ini berjalan ke depan sambil mengayunkan tangan ya. Kemudian yang ketiga ini yang mekar tadi, menirukan bunga yang sedang mekar. Nah, gerakan keempat sama dengan gerakan pertama. Gerakan kelima sama dengan gerakan kedua. Ya. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang keenam balik lagi ke 1 ya. Balik lagi ke gerakan 1. Jadi insya Allah cuma sedikit ini ya, bisa dipelajari di rumah, diulang-ulang nanti biar bisa hafal ya, sambil menyanyikan lagunya. Oke, untuk hari ini tematik sekian ya anak-anak. Jadi yang dikumpulkan hari ini adalah halaman berapa tadi? 50 ya. Halaman 50 nanti dikumpulkan, yang lain tetap dikerjakan ya. Nanti pas PTM Bu Yani lihat bukunya bersih atau sudah dikerjakan sesuai dengan arahannya Bu Yani ya. Oke, kemudian yang tari silahkan dipelajari di rumah. Nanti kita ambil nilainya pas PTM ya. Kemudian nanti ada pelajaran batik, kita ketemu di pelajaran batik ya. Oke, untuk tematik Bu Yani akhiri. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya, 5 waktu, tidak boleh bohong ya, tidak boleh bolong dan tepat waktu ya. Bu Yani akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.